Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Trinovitasari, STPMT, dosen S1 Teknik Industri Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk membahas satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja 2 atau EPSK 2. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah Student Centered Learning yang mengutamakan peran keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran serta blended learning, yaitu memadukan kuliah luring dengan tatap muka di kelas serta daring atau online. Namun pada contoh video yang akan saya ambil saat ini yaitu perkuliahan secara tatap muka. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, terutama pada aspek pengajaran. Saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja 2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 pada program studi S1 Teknik Industri Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Adapun mata kuliah ini memiliki bobot SKS sebesar 2 SKS selama 1 semester dengan teori dan asesmen akhir berupa ujian pengendali mutu. Mata kuliah EPSK 2 bertujuan untuk memberikan kemampuan bukan saja dalam menguasai materi tentang antropometri, fisiologi kerja, elemen sistem kerja, faktor lingkungan kerja, display, biomekanika kerja, perkembangan ergonomi, serta hubungan ergonomi dengan perancangan kerja, tetapi juga memberikan keterampilan dalam menganalisis dan merancang sebuah sistem kerja yang ergonomis. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini terdiri dari 5 CPL. CPL pertama, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. CPL 2 yaitu mampu menguasai konsep dasar dari antropometri, fisiologi kerja, elemen sistem kerja, faktor lingkungan kerja, display, biomekanika kerja, serta perkembangan ergonomi dan hubungannya dengan perencanaan sistem kerja. Capaian pembelajaran lulusan 3 atau CPL 3 yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Capaian pembelajaran lulusan yang kelima yaitu mampu melakukan riset, mencakup identifikasi, formulasi, dan analisis masalah antropometri, fisiologi kerja, biomekanika, kemudian perkembangan ergonomi serta hubungannya dengan perancangan sistem kerja. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari CPNK 1 yaitu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila melalui analisis ergonomi dan perancangan sistem kerja 2. CPNK yang kedua yaitu mampu menguasai konsep dasar ergonomi dalam merancang sebuah sistem kerja. CPNK yang ketiga meliputi menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang ergonomi untuk perancangan sistem kerja. CPNK yang keempat meliputi mampu melakukan riset, mencakup identifikasi, formulasi, dan analisis masalah ergonomi dan perancangan sistem kerja. Adapun kemampuan akhir berupa sub capaian mata
kuliah terdiri dari 14 sub CPNK. Sub CPNK yang pertama yaitu mampu merancang. Untuk sub CPNK yang pertama adalah mampu menerapkan tentang antropometri dan bagaimana perancangannya dalam sistem kerja. Kemudian sub capaian mata kuliah yang kedua yaitu mampu mendemonstrasikan cara pengukuran dimensi tubuh manusia. Sub CPNK yang ketiga yaitu mampu mendesain sistem kerja berdasarkan data antropometri. Sub CPNK yang keempat yaitu mampu menjelaskan jenis energi yang dikeluarkan manusia. Sub CPNK 5 yaitu mampu menghitung konsumsi energi yang dikeluarkan manusia. Sub CPNK yang keenam yaitu mampu menjelaskan elemen dan sistem kerja. Sub CPNK yang ketujuh yaitu mampu menjelaskan hubungan faktor lingkungan fisik terhadap kinerja dari operator. Sub CPNK yang ke-8 yaitu mampu menganalisis tipe-tipe display dan jenis-jenis display yang baik. Sub CPNK 9 yaitu mampu mempertimbangkan faktor biomekanika dalam merancang sistem kerja. Sub CPNK yang 10 yaitu mampu menjelaskan konsep kelelahan dan cara meminimumkan kelelahan. Sub CPNK yang 11 yaitu mampu menjelaskan sejarah dan perkembangan ergonomi baik ergonomi mikro maupun ergonomi makro. Sub CPNK 12 yaitu mampu menganalisis produktivitas dan kaitannya dengan ergonomi. Sub CPNK 13 yaitu mampu menganalisis prinsip-prinsip dalam merancang sistem kerja. Dan sub CPNK yang terakhir yaitu mampu mendesain sistem kerja yang ergonomis. Mata kuliah EPSK 2 ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan baik secara luring maupun daring. Untuk secara luring dilakukan dengan tatap muka dan secara daring dilakukan dengan menggunakan aplikasi Google Meet maupun Zoom Meeting. Adapun UTS akan dilaksanakan pada pertemuan ke-8 dan UTM akan dilaksanakan pada pertemuan minggu ke-16. Untuk mata kuliah ini terdiri dari bab antropometri, fisiologi, faktor lingkungan fisik, display, biomekanika, dan ekonomi makro. Bobot penilaian meliputi komponen tugas, UTS, dan UAS. Untuk tugas berkontribusi sebesar 20%, UTS 30%, dan UAS 50%. Demikian penjelasan saya terkait dengan mata kuliah ekonomi dan perancangan sistem kerja kedua pada program studi Teknik Industri Universitas Indraprastha PGRI Jakarta. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran tatap muka yang saya lakukan pada minggu kelima, yaitu materi faktor lingkungan kerja fisik. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk semua ya? Sudah, Bu. Sebelum kita belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai perkuliahan, saya absen terlebih dahulu ya. Yeremia Arya Leonardo. Hadir, Bu. Ari Ramadan. Hadir, Bu. Udah semua di absen, teman-teman? Ada yang belum di absen? Udah semua ya? Bu. Nah, kalau sudah, saya akan mulai perkuliahan kali ini. Kita bicara tentang faktor lingkungan. Ini adalah pencapaian mata kuliah kita, di mana nanti mahasiswa tujuannya mampu menjelaskan hubungan faktor lingkungan terhadap kinerja dari operator. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan tampilkan sebuah video inspirasi pabrik menurut saya. Ada yang bisa ngasih kesimpulan di kondisi pabrik
bagus atau enggak? Tertata Bu, tertata. Iya. Tertata ya. Iya betul. Terus kondisi sungainya gimana kayak? Iya. Tapi real kenyataan yang ada di kita gimana? Kalau belakang Bu. Terus banyak pohon gitu ya. Iya. Kalau aslinya gimana? Gimana? Apalagi Cikarang. Apalagi sekarang ya. Lebih besar. Lebih gersang dari ini ya. Padahal tadi mau dibikinnya di Cikarang loh. Iya. Terus gimana kondisi asap pabriknya tadi? Ada tapi banyak atau enggak? Nah, ini tadi subcapaian mata kuliah yang akan kita bahas hari ini. Jadi ada ya. Nah sekarang kalau kita dikasih 4 kondisi, ada yang pertama kondisi yang pertama. Ini kemungkinan besar dia ada di pertambangan ya. Nah, faktor lingkungan apa yang berpengaruh di sini kira-kira? Suhu. Suhunya tuh. Dia suhunya gimana di sini? Panas. Banget gitu ya. Terus orangnya ini ditambah lagi pakai bajunya yang safety gitu ya, gerah gitu ya. Nah, apa yang terjadi kira-kira kalau kerjanya lebih dari 8 jam? Terus? Lemas Bu. Lemas, lelah, dehidrasi. Di sini udah saya bagi kelompok ya. Iya. Saya ada 4 jurnal. Nanti teman-teman coba ceritakan apa yang ada di jurnal ini ya. Untuk kelompok 1 ini ya. Silakan teman-teman diskusi ya. Kelompok 2, kelompok 3. Dan yang terakhir kelompok 4 ya. Silakan teman-teman diskusi apa ada yang ada di jurnal. Misalnya jurnal ini menceritakan tentang apa gitu ya. Terus hubungannya apa terhadap faktor lingkungan gitu ya. Oke, saya kasih waktu 30 menit cukup. Oke, sekarang jam 12.50 ya. Ya, silakan. Selamat siang semuanya. Siap. Saya dari nama Bapak mewakili hasil analisis dari jurnal yang berjudul analisis hubungan lingkungan kerja fisik terhadap terjadinya siklus kerja pada pekerja industri bengkelas di Kota Pekanbaru tahun 2013. Jurnal ini menceritakan faktor lingkungan kerja terhadap pekerja bengkelas di Kota Pekanbaru. Terdapat faktor lingkungan yang mempengaruhi kinerja seperti kebisingan, suhu, dan pencahayaan. Ada 3 ya. Iya, ini. Lagi kita tanggung dulu pertanyaan. Ya. Berarti intinya sebagian besar betul kalau jurnalnya itu membahas tentang faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu ada suhu, kebisingan, pencahayaan, sebenarnya satu lagi ada sirkulasi udara. Nah, kemudian kita lihat yang pertama di Indonesia Power. Nah, berarti kalau di perusahaan listrik itu suhu yang optimum antara 24 sampai 27. Nah, kalau di tempat lain gimana? Nah, ini manufaktur nih. Karena dia di logam, bagian logam berarti kan harus tempatnya lebih panas ya. Makanya dia suhunya lebih dari iya. Tapi bagaimana kalau di laboratorium kira-kira? Nah, lebih ada ya karena dia maksimumnya aja 35. Berarti ini antara di laboratorium sama IP ini kemungkinan besar sama, nggak lebih dari 35. Bagaimana di bengkelas suhunya? Panas banget, dia lebih dari 32. Berarti teman-teman bisa mengambil kesimpulan kalau berhubungan dengan pengecoran logam, kemudian pemelasan logam, kayak gitu ya, itu butuh suhu yang panas di atas 35 derajat. Tapi kalau untuk tempatnya misalnya cuma di kampus, kemudian di bank, kemudian di ini
IP, kemudian di lab itu suhunya maksimal 35 ya. Pokoknya kalau yang di berhubungan sama logam ini dia butuh suhu yang besar ya, tinggi ya. Kemudian yang kedua kita kebisingan misalnya ya, kebisingan kita lihat yang paling bising yang di mana ini? Ini 89. Nah, pencelas 85 ternyata yang ini dia lebih bising ya. Karena pertama karena kita tahunya di BPLAS tapi kita belum pernah datang ke industri ini ya. Jadi nanti kalau ada kunjungan yang datang ke sini ya, ntar kita bandingin mana yang lebih bising di bagian penuangan atau pengecoran logam atau di BPLAS. Ternyata ini yang paling bising dibanding yang lain. Kemudian pencahayaan. Nah, pencahayaan tentunya semakin kita butuh pekerjaan yang detail, berarti pencahayaannya semakin besar. Nah, kira-kira untuk kelas sama ini IP lebih detail mana? Kelas ya. Kelas itu karena kan kita berhubungan langsung sama benda yang jelasnya ya. Nah, kalau di IP memang sebenarnya butuh juga, tapi dia tidak sebesar yang di saya lanjut ke materi berikutnya. Apakah lingkungan berpengaruh terhadap kinerja? Jawabannya Kemudian bagaimana lingkungan kerja mempengaruhi kinerja dari operator? Sebelum jawab pertanyaan ini saya paparkan dulu. Menurut Sukalaksana ada 4 faktor lingkungan yang mempengaruhi kinerja. Yang pertama suhu, kemudian sirkulasi udara, kebisingan dan getaran, yang terakhir pencahayaan. Yang pertama suhu ya. Ternyata menurut Shower dalam Sukalaksana 2006 ini suhu yang optimum untuk bekerja 24 sampai 27. Kalau lebih dari itu gimana? Kalau lebih dari itu akan menyebabkan peningkatan agresivitas. Kalau di Amerika ya, ini ada penelitiannya ya. Ternyata kalau suhunya lebih dari ini, kita bekerja itu jadi lebih gampang stres, lebih gampang agresif, lebih gampang emosi. Kalau suhunya kurang dari ini, ternyata ada gangguan mood. Nah, kalau di negara dengan musim dia depresi orangnya karena suhunya sangat rendah. Gak usah jauh-jauh, kalian kalau misalnya musim dingin ya, musim hujan, pasti gangguan moodnya males ke kampus ya. Tapi kalau misalnya musim panas, itu ke kampus rajin sih rajin ke kampus, tapi lebih cepat emosi ya kan? Iya. Nah, coba ada yang ditanyain enggak? Jadi kalau dilihat dari sini nih, pegawai di tempat kerja mana yang kira-kira dia lebih cepat emosi? Nih, mana sih ya? Karena dia tadi berapa? 30,8. Kalau ada dia dijawab. Nanti kalau emosi malah orang yang dijawab. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi atau beradaptasi dengan suhu tersebut? Kalau suhunya terlalu ekstrim, itu ekstrim panas maksudnya ya, kita bisa nambahin AC. Atau kalau di ini pabrik manufaktur ini yang logam bisa ngasih ventilasi udara, misalnya itu, karena kan panas ya, atau exhaust. Tapi kalau suhunya sangat dingin, misalnya kita bisa pakai menghangat ruangan. Ini adalah yang faktor yang kedua, sirkulasi udara. Ada 3 faktor di sini, tapi 3 zat yang mempengaruhi sirkulasi udara ya. Yang pertama ini karbon monoksida. Jadi sebenarnya oksigen yang kita hirup di udara bebas ini nggak murni O2, tapi ada campuran lain lagi, CO, kemudian sulfur dioksida sama nitrogen dioksida. Ini kalau CO dihasilkan dari gas buang kendaraan bermotor. Nah, kemudian kalau sulfur dioksida ini dari pabrik peruburan baja. Kemudian nitrogen dioksida ini dari asap kendaraan bermotor. Ini adalah batas maksimum yang boleh ada di udara. Kalau melebihi ini akan menyebabkan keracunan kalau CO. Kemudian mata kita jadi merah gitu ya karena kebanyakan kena asap CO. Kemudian yang kedua, kalau kebanyakan sulfur dioksida bisa
penghijauan dan reboisasi. Kemudian yang ketiga, tidak melakukan pembakaran hutan. Ini kelihatan nggak? Enggak, Bu. Ini ngomongin kebisingan. Kebisingan itu dari mulai ini sangat rendah ya, sampai ini yang paling atas memulihkan. Kalau sangat rendah ini antara 0 sampai 20. Contohnya misalnya kalau kebisingan sangat rendah, kalian dengerin angin gitu ya. Angin itu ternyata punya suara. Nah, dia antara 0 sampai 20 desibel. Kemudian ada lagi daun yang jatuh. Kemudian daun yang bergesekan. Ini termasuknya sangat rendah, antara 0 sampai 20. Kalau yang sangat tinggi berapa? 100 sampai 120. Ini adanya di mesin uap, sampai paling tinggi ada di halilintar atau ketik. Nah, alat ukur kebisingan ini mudah-mudahan ada ya, di lab ada nggak? Ini namanya sound level meter. Ini alat ini untuk mengetahui tingkat kebisingan. Nah, kebisingan yang optimum berapa buat kita? Ini antara 40 sampai 60. Ini yang optimum, yang sedang. Makanya di sini mana kebisingan yang optimum? Antara 40 sampai 60. Nah, kalau yang di Indonesia Power ini masih dibilang sedang lah ya, yang 50-nya ya, tapi sampai yang besar. Ini kemungkinan trafo nih. Kalau yang ini yang di manufaktur logam kebisingannya ini sama bising dia. Ya. Kemudian kalau di lab nggak bising ya, dia maksimal segini ya, dan optimumnya 50. 50 dia termasuknya di sini sedang. Kemudian kalau di kelas bising nggak kira-kira? Kemudian, nah ini dampak dari kebisingan. Ada yang pertama gangguan fisiologis. Ini lebih ke arah gangguan fungsi tubuh. Misalnya kalian kalau bising itu ternyata meningkatkan tekanan darah. Tadinya orangnya darah rendah, kalau di tempat bising, jadi tekanan darahnya naik. Kemudian yang kedua itu bisa menyebabkan pusing, sakit kepala, terus perasaan mual, susah tidur dan sesak nafas. Kalau yang kedua gangguan psikologis, ini lebih ke arah apa? Psikisnya ya, psikologisnya ya. Ini rasa tidak nyaman ketika bekerja, kemudian kurang konsentrasi, susah tidur, sama cepat. Dan yang terakhir efeknya adalah kerusakan pada indera pendengaran. Nah, cara untuk menanggulanginya yang pertama dikurangin sumber kebisingannya, makanya tadi dikasih peredam. Jadi kelompok mana yang harus dikasih peredam? Oh ya, peredam ini biasanya ada yang pernah tahu bentuknya kayak kapas gitu ya? Oke, gitu ya. Kalau dia nggak bisa dikurangi sumber bisingnya, waktu pemaparannya diperpendek. Kalau misalnya nggak bisa juga, misalnya teman-teman dapat kerja di pabrik gula. Pabrik gula itu kan bising ya, apalagi stasiun penggilingan tuh. Kalau misalnya tiap hari kan lumayan ya, tiap hari 8 jam selama seminggu, kan ya. Nah itu cara yang pertama sama yang kedua ini nggak bisa. Kita pakai yang ini dengan cara menggunakan alat peredam telinga, earmuff sama earplug. Ini earmuff ini. Kemudian pencahayaan. Nah, tadi saya bilang, tadi pertanyaannya pencahayaan kenapa beda-beda ya Mas? Kenapa pencahayaan beda-beda? Karena tergantung tingkat detailnya pekerjaan. Contohnya misalnya ngelas. Ngelas ini ternyata butuh detail yang tinggi dia, sampai 2000 lux makanya. Dibanding misalnya di sini, di manufaktur yang pengembangan logam, ini hanya 156. Atau dibanding di IP, misalnya di IP cuma 750 ya, paling besar ya. Apalagi dibanding di lab ya, di lab kan cuma lihat biasa aja, maksudnya nggak butuh penelitian tinggi kan ya. Ini hanya 150 maksimal. Nah ini contohnya kalau di sini pemasangan arloji, kelihatan nggak? Ini pemasangan arloji itu 1000 lux. Kemudian kalau kalian nggak butuh detail
nggak bagus, terlalu rendah juga nggak bagus. Kalau terlalu tinggi kalian bisa pusing. Kalau terlalu rendah itu bisa melelahkan mata ya. Ya, Bu, betul. Kesimpulannya benar nggak, ternyata lingkungan itu ada 4 faktor yang mempengaruhi kinerja manusia. Betul. Itu Udara. tapi di antara 4 kelompok ini tadi nggak ada udara ya. Dan bahas di jurnalnya ya. Ya, Bu. Kemudian nanti harus ada yang namanya environment assessment, yaitu untuk mengukur pengaruh dari human error. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak semuanya ya teman-teman. Nanti ada post test, nanti soalnya saya kirim. Terima kasih banyak semuanya. Teman-teman, untuk quiz post testnya ada beberapa yang tidak bisa kebuka, jadi ini saya kasih linknya, silakan. Dan untuk yang sudah kebuka, sudah bisa mengerjakan, di sini ada perolehan skor tertinggi sementara 5 orang, nilai tertingginya sebagai berikut. Saya berharap untuk yang lain dapat mengerjakan juga untuk quiz ini ya. Silakan dicoba. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.